Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Abqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid. Pada kesempatan kali ini, pada sesi ini, yaitu kita pada sesi tanya jawab. Jadi langsung saja, memang hari ini jadwal kami membuat video. Kebetulan tadi maghrib, menjelang maghrib tadi masuk soalan, jadi langsung saja kami buatkan videonya, yaitu dari akun Google ya, Elizabeth Dance. Dari beliau bertanya seputar warisan. Pertanyaannya lebih kurang seperti ini: jika seseorang wafat meninggalkan seorang istri, satu anak perempuan, satu saudara kandung, dan 2 saudari kandung. Jadi bagaimana ketentuannya, bagaimana cara pembagiannya, maka sama-sama kita menyaksikannya dengan seksama. Kita akan jawab pertanyaan ini singkat mungkin. Beliau bertanya 2 soalan ya, jadi kita fokus pada pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan yang pertama, seorang wafat meninggalkan istri. Semoga tulisan ini nampak ya di video. Kadang kita yang menulis nampak dengan jelas, ternyata videonya di video nampak kecil ya kan. Kemudian 1 anak perempuan. Yang wafat itu punya anak perempuan, dia tak punya anak laki-laki. Kemudian 1 orang saudara. Kalau saudara berarti laki-laki ya, saudara laki-laki kandung. Kemudian 2 orang saudari kandung. Bagaimana ketentuannya Ustaz? Itu pertanyaannya. Jadi kami sampaikan kepada sahabat Abqori semua yang menonton video ini, kalau memang saat pembuatan video itu jadwal pembuatan video, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang memang masih kami ingat ya, insya Allah langsung kami jawab. Atau ada juga ini beberapa pertanyaan ini belum kami jawab ya, insya Allah coba kami jawab, karena ini pertanyaannya sudah kami jawab di kolom komentar. Jadi perlu juga dibuat di video khusus untuk sahabat-sahabat Abqori yang lain yang mempunyai masalah yang sama, bisa mendapatkan faedah dari jawaban video yang kami buat gitu kan. Oke. Di kasus ini istri 1 orang dan mayat mempunyai anak perempuan, maka istri 1/8. Kemudian anak perempuan 1 orang, anak perempuannya bagiannya 1/2. Kemudian saudara laki-laki kandung dan saudari kandung 2 orang, ya kan? Dan saudara 1 orang bagiannya adalah asoba bil ghair, dengan ketentuan 2:1, laki-laki 2 dan perempuan 1. Ustaz, terus bagaimana kelanjutannya? Maka lanjutannya masalah 8 bagi 8 1, 8 bagi 2 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5, 8 dikurang 5 sama dengan 3, berarti 3 sisa dilebihkan kepada saudara-saudari kandung. Oh, bagaimana Ustaz selanjutannya? Saudara laki-laki kandung kan 2 bagiannya, 2, dan perempuan bagiannya 1, dan mereka 2 orang, maka bagiannya 1 masing-masing 1. Kita tambahkan ini, 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Jatah yang ingin dibagi pada mereka adalah 4, sedangkan yang didapat adalah 3. Bagaimana solusinya Ustaz? Maka ada di dalam ilmu faraid itu namanya tashihul masalah. Tashih supaya bilangan ketika dibagi ini tidak pecah, bentuknya tidak pecahan, dia harus genap biar mudah. Jadi bagaimana caranya? Maka kalau tidak bisa kita bagi, maka kita kali saja. 4 dikali 3 bagi berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. 12.
Nah, kalau 3 dikali 4, maka dari angka 3 dan seterusnya sampai ke atas juga dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan 8 juga dikali 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Ya kan? 8 kali 4 sama dengan 32. Oke, kemudian sudah dapatlah saudara-saudari ini bagi mereka 12. Jatah saham mereka 12. Kenapa kita kali tadi? Supaya bisa dibagi. Maka sekarang bisa dibagi. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 bagian jatah saudara kandung. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti saudara laki-laki kandung 6. 12 bagi 4 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini juga sama 3. 12 bagi 4 kali 1, 3. Maka terlihatlah 2 banding 1, 6, laki-laki 6, dan setiap perempuan 3, 3. 2 banding 1. Bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Maka kalau kita jumlahkan ini hasilnya 32. Ini namanya majmu' siham. 12 16 tambah 4 20, tambah 12 sama dengan 32. Terus Ustaz, kalau seandainya ke harta bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau kita ke harta, kita anggaplah harta si mayat ini 64 juta. Biar mudah. Bagaimana seterusnya Ustaz? Maka berapapun hartanya, di sini contohnya 64 dibagilah majmu' siham 32, dibagi 32 sama dengan berapa? 64 bagi 32 sama dengan 2 juta. Setelah Ustaz, seterusnya bagaimana? 2 dikalilah pada bagian masing-masing, kali pada bagian setiap ahli waris masing-masing. 2 juta kali 4 sama dengan 8 juta. Kali 2 sama dengan berapa nih? 32 juta. Ini kali 2 sama dengan 12 juta. Ini kali 2 sama dengan 6 juta. Dan ini kali 2 sama dengan 6 juta. Semoga dapat dipahami ya. Jadi begitulah ketentuan pertanyaan pertama ini. Begitulah ketentuan warisan. Inilah jawabannya. Jadi kalau seandainya hartanya tidak 64, jadi macam mana Ustaz, harta kami enggak 64? Bagaimana? Seperti yang saya sampaikan, berapapun jumlah hartanya, 442 juta 355 ribu, contohnya kan. Bagaimana Ustaz? Maka berapapun jumlah bagi majmu' siham yang sudah kita jumpai 32. Bagaimana yang mengerjakan Ustaz? Pakai kalkulator. 42 juta 355 ribu dibagi 32 sama dengan berapa? Contohnya berapa gitu kan? Nah, sekian 1,1. Berapapun bagi dapat di sini, maka dikalilah dengan jatah yang sudah ada ini. 4, 16, 6, 3, 3. Nah, jadi berapapun jumlah hartanya, itulah yang dibagi dengan 32. Semoga apa yang kami jelaskan sangat jelas. Apa yang kami sampaikan rasanya sudah tidak ada yang tak jelas ya. Tapi apabila juga ada di situ pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Ini jawaban untuk pertanyaan akun Elizabeth Dance, dan ini pertanyaan pertama. Insyaallah kami pisah pertanyaan keduanya dengan video yang terpisah supaya tidak panjang durasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, kekeliruan dari kami, itu murni dari kami. Apabila ada benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share dengan yang lain, dan jangan lupa juga subscribe apabila video ini bermanfaat. Namun apabila videonya tidak bermanfaat, silakan dislike. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.